Good morning, class. Good morning. How are you today? Okay, good. Okay. Want to one of you, let's pray. Junata Ken. Pembelajaran kita yang baik pada kami pada kami Bapak kembali ke ini untuk memulai pembelajaran kami karena yang tetapi dari orang Bapak sehingga saya tidak disampaikan bahwa kami yang bermanfaat anakmu dan Yesus Kristus berdoa kepada Bapa di surga. Thank you, Junata. Okay, I will take present first. Can I? Jelina? Ezra? Junata? Yaskia? Diana? Johnny? And Rinanda. Okay. Jadi ada yang udah tahu belum kita akan mau belajar apa hari ini? Yes, benar, virus. Sebelum kita masuk ke materi pembelajaran virus, kita akan menonton video terlebih dahulu mengenai virus. Kalian perhatikan baik-baik ya. This could be the same mosquito that transmits dengue, chikungunya, and yellow fever. The only symptoms of this disease are fever, skin rashes, conjunctivitis, muscle pain, joint pain, and headache.
At last function 7 days. Well, how comes the students part? Do you know that the Zika virus also causes the much-dreaded disease called microcephaly? Never heard of that before, right? I'll tell you. Microcephaly is a condition where the baby's head is much smaller than expected, which can lead to complications such as traumas, seizures, delayed speech, and movements. If a mother is infected with the Zika virus during pregnancy, a baby is likely to be born with microcephaly, and that could be quite dangerous. But hey, don't you worry, because all you need to do is keep your surroundings free of mosquitoes. Well, once they show to you and all bats to stay away from mosquitoes. Lights, as we all know, that prevention is better than cure. Drinking on time, Zika is still carried by a specific type of mosquito called Aedes aegypti. There is no vaccine against the Zika virus yet. But don't worry, scientists are trying their best to find one. So, friends, watch the menacing mosquitoes around and stay safe as it's being slowing down. Tune in next time for more headlines. Okay, what the deaths have been. Okay, what the video has been, this video. Apakah ada yang tahu video ini tentang apa? Virus. Nah, virusnya ini tentang virus Zika. Nah, apa yang diinfeksi dari virus Zika tersebut? Oke. Apa mau ditonton ulang atau nggak usah? Oke. Jadi, ya, Zika virus ini merupakan virus yang menginfeksi manusia. Nah, infeksinya ini dia sangat berbahaya karena dia kan pada nyamuk, dia akan menginfeksinya itu menyebabkan microcephalus. Ada yang tahu microcephalus? Nah, microcephalus itu adalah kelainan atau ini apa namanya? Ya, kelainan pada bayi dengan kepala kecil. Oke, selanjutnya kita akan, Ibu sudah membawa media pembelajaran. Ada yang tahu ini media pembelajaran apa? Virus. Ini virus apa? Ya, benar. Ini tentang virus bakteriofa. Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu tentang jangan. Ibu akan ada yang tahu nggak bagian-bagiannya ini apa? Partnya dari struktur virus. Kepala. Ya. Leher. Ya, betul. Great. Oke, Mills akan membagikan kalian dalam kelompok untuk menjawab discuss sheets ini. Untuk kelompok pertama ada Geskia, ada Joni, dan juga ada Rinanda. Nah, kelompok kedua ada Kak Jelina, Ezra, Junata, dan sebagainya. Miss, beri waktu 5 menit. 5 minutes.
Down. Yes, we have down. Then I to go to my Sure. Thank you, Miss. Down. Okay. Okay. Mills will ask you to come to the front, the present your actual student discussion sheets. Siapa yang ingin pertama maju? Oke, boleh kelompok 1, grup 1. Okay, good morning, from our satu one your question the result of our school. Morning. Number one, what does the group know about virus? Bacteriophages and bacteriophage are viruses that specifically target and infect bacteria, playing a crucial role in regulating bacterial population and influencing microbial ecosystem. They are ubiquitous in the environment and considered the most abundant biological entity on Earth. Number two, write down the part inside by the number. Nomor 1 ini adalah DNA, nomor 2 ini ada kapsid, nomor 3 ini ada leher, nomor 4 itu ada selubung ekor, nomor 5 ada serabut ekor. Nomor 5 itu jarum penusuk. Nomor 6 itu serabut ekor, dan nomor 7 di sini ada papan dasar. Okay. Okay, that's all the thank you. Okay. Applause to group 1. Plus group 2.
Okay. You Fran. Good morning, Miss Anne, Fran. Good morning. Okay, so this is our discuss. And for the number one, what does the group know about virus? Nah, bacteriophage is virus that infect and replicate only in bacterial cells. And for number two, write down the part indicated by the number. Untuk yang pertama itu di sini ada DNA, bagian DNA, kemudian ada bagian kapsid, kemudian di sini bagian leher. Bentuknya ada bagian sebelum, terus kemudian ada ekor, sebelum ekor, dan sekaligus ekor. Selanjutnya ada pokok dasar dan jarum penyusun. Okay. Yes, it from our Miss. Thank you. Okay, thank you. Give applause to group 1. Okay. Jadi benar semua untuk Oke. Tadi sudah benar semua jawaban dari kalian. Thank you. Kita akan belajar tentang virus. Apa yang kalian ketahui tentang virus? Tadi kalian sudah mendeskripsikan tentang virus, bakteriophage. Dia bisa ke bakteri, maksudnya bisa juga mungkin ke manusia. Ya. Itu ada Oke, betul, betul, Ezra. Virus merupakan dari Latin language yang artinya virion atau beracun. Tadi benar kata Ezra, virus itu mikroorganisme. Virus merupakan mikroorganisme paling kecil dari bakteri. Nah, virus itu berkisar dari 20 hingga 200 nanometer. Sedangkan bakteri itu dari 500 hingga 5000 nanometer. Nah, kalian tadi udah sangat benar mendeskripsikan tentang virus bakteriophage. Nah, virus bakteriophage itu dia menginfeksi ke siapa? Kemana? Ya, hampir benar, virus menginfeksi pada bakteri. Jadi, virus bakteriophage itu berasal dari bahasa Yunani, yang artinya ini bakterion, bakteri, phagein, artinya memakan. Jadi, bakteriophage ini merupakan virus yang memakan bakteri. Nah, tadi di sini udah dideskripsikan mengenai virus bakteriophage. Nah, yang di atas ini berbentuk icosahedral yang menyelubungi protein. Proteinnya namanya capsomer. Nah, dia akan membentuk menjadi kapsid. Di dalam kapsid terdapat genetic materials. Ada yang tahu genetic materials pada ini bakteri bakteriophage? Yes, itu DNA. Nah, kenapa dia hanya ada satu materi genetik atau genetic materials?
Apakah Joni bisa menjawab? Nah, oke, biar Miss yang menjawab. Jadi, dia hanya satu genetic materials karena virus itu bersifat parasit of big blood. Jadi kalau dia lebih dari satu, dia akan susah untuk bereplikasi. Nah, selanjutnya itu ada di bagian leher. Di bagian leher ini untuk menghubungkan head kepala dengan seeds, selubung ekor. Kemudian di selubung ekor ini atau seeds, dia memiliki 24 annular rings. Nah, di dalamnya ini untuk menghubungkan ke genetic materials, yaitu DNA-nya. Terus, habis itu ada yang seperti kaki, apa tadi yang seperti kaki? Ya, serabut ekor atau tail fibers. Nah, tail fibers ini untuk sebagai reseptor atau dia menempel pada sel inang, yaitu bakterinya. Terus habis itu yang ini apa yang kalian ketahui? Ya, papan dasar atau base plate. Ini untuk menempelnya si tail fibers ini. Terus habis itu yang terakhir, last. Ya, jarum penusuk atau tail pins itu untuk melubangi dinding bakteri. Nah, jenis virus bacteriophage ini yaitu Escherichia coli. Any question for materials today? Today's materials? Okay, Ezra? In English or English? Bebas. So, can virus make it die? Jadi kayak virus itu bisa begitu. Ya, oke. Terima kasih untuk pertanyaannya. Virus virus nggak bisa, virus bisa mematikan. Seperti virus corona, kalian tahu kan? Virus corona kita pernah mengalami dan memakan juga banyak korban jiwa. Jadi virus itu bisa sampai mematikan. Apakah sudah terjawab? Oke. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi mengenai struktur tubuh virus, mengenai karakteristiknya? Kalau tidak ada, Miss yang akan bertanya. Oke, Johnny. Oke, terima kasih Johnny untuk pertanyaannya. Mengenai virus bakteriofage ini, dia hanya menyerang pada bakteri, karena namanya bakteriofage. Jadi itu jenisnya virus bakteriofage. Apa bisa dijawab? Apakah ada yang ditanya? Sebelum Miss memberikan pertanyaan untuk kalian. Question. Jelina, atau apakah yang bertanya? No. Diana? Rinanda? Belum. Berarti paham, sejauh ini sudah paham ya mengenai ini. Oke, Ibu akan tunjuk kalian untuk menjawab pertanyaan Ibu. Miss. Jelina, apa yang ada di sini? Kepala. Fungsinya untuk apa? Ada yang bisa membantu Jelina? Ya. Melindungi? Ya, betul, Jonathan. Dia untuk melindungi bagian Oke, betul, dia untuk melindungi
materi genetik yang ada di dalam ini. Diana, yang bagian ini apa? Apa? Kapsid. Ada yang bisa bantu menjawab Diana? Apa? Leher, betul. Apa fungsinya? Ada yang tahu fungsinya pada leher ini? Oke, great, Jonata. Geskia, apa ya ini? Ada yang bisa bantu jawab? Selubung ekor berfungsi untuk? Ada yang bisa membantu jawab? Yes, great, Johnny. Rinanda, apa yang seperti kaki ini? Ya, berfungsi untuk? Oke, good, Rinanda. Junata, yang terakhir last di bawah ini. Oke, fungsinya untuk? Ada yang bisa membantu menjawab? Dari materi genetik itu jadi jalan masuk berfungsi untuk Melubangi bakteri. Oke, sejauh ini sudah pada paham? Apakah masih ada yang ditanyakan? Any question for materials today? No? Jika tidak, Ibu akan tutup materi pada hari ini. Okay, one of you let's pray untuk menutup pertemuan pada hari ini. Diana, Ken? Amin. Thank you, Diana. Saya bertemu di teman selanjutnya. Thank you, May. Alright. I think it's enough. Do you hear me? I think it's enough. Do you hear me? Do you hear me? Kamu mendengar saya? Yes, for Rana be down, and now Geskia. I think it's enough. I think it's enough. The performer, Bu Anne, and the observer, please come forward. Sit in front of. Saya rasa cukup. Please Bu Anne dan observer duduk di depan. Bu Geskia tidak perlu tampil. Saya tidak menerima RPP yang ada di di grup. Sehingga saya rasa cukup Bu Anne ke depan dan observer ke depan. Gak tahu. Coba. Gak bisa, guys. Udah ada tempat. Tes. Jangan lupa matiin ini ya. Tes kameranya. Untuk Geskia.
Halo Pak. Ya, Oke Pak. Ini in English or Indonesia ya Pak? up to you lah. Maaf Pak. Apa Pak? Terserah kamu. Oh, oke Kak. Oke Pak. Oke, Mungkin bahasa Indonesia aja ya Pak. Bu Ane, hello Bu Ane. How are Ya you? Pak. How are you, Bu Ane? Ya Pak. Apa terdengar? Yeah. How do you feel after performing your Uh, micro teaching? Sangat kurang puas sih Pak. Why? Karena tadi bener-bener ngeblank banget. Jadi kayak ya udah seadanya gitu Pak. Ya, oke ya. Who is the observer? Ezra. Ejra. Oke, Bu Ejra. Iya Pak. Please tell me please share your opinion or suggestion to Bu Ane based on your Oke. observation. Silakan berikan pendapat dan Oke hasil. Pak. I think her doing her best. And mungkin kelihatan gugup aja sih Pak tadi di awal. Entah sekali ini lebih kelihatan gugupnya dibanding yang kemarin. Jadi ada beberapa mungkin yang ngeblank dan itu bikin pergerakan tubuhnya agak kaku dan terbatas kayak gitu Pak. Jadi pas lagi di penilaian variasi rangsangan dan stimulus mungkin itu kendalanya di situ. Tapi untuk yang audiovisual menurut saya udah sangat baik. Juga tadi videonya menggunakan bahasa Inggris, Pak. Jadi kita juga sama-sama belajarnya pakai bahasa Inggris dan dia juga Bu Ana juga menjelaskannya juga tadi mix antara Inggris dengan Indonesia. Oke, thank you Bu Ejra. Bu Ane, Ya Pak. in my opinion, your performance is good ya. Menurut pendapat saya, performer micro teachingmu itu bagus ya. Gitu. In the beginning, you said or you spoke in English. It's good ya. Kamu di awal menggunakan bahasa Inggris. Also, you look nervous. Betul Pak. Bu Ejra said you look nervous, and you also said you nervous. Why you nervous today? Karena bahasa Inggris terus jadi tiba-tiba ngeblank gitu. Karena nggak terlalu terbiasa gitu kan. Yeah, it's okay ya. I also cannot speak English well, but I want to try ya. We have to, kita harus practice ya, every day. How long you prepare this micro teaching? Berapa lama kamu mau menyiapkan micro teaching ini? Dari hari Senin sih Pak, jadi kurang persiapannya. Ya. Jika kita tidak fasih ya atau tidak bisa menguasai sesuatu ya berlatih lebih banyak. Iya Pak. Jadi itu ini. But I think it's okay ya. You showed the video in English ya. I think it's great ya. However, you forgot the learning objective. Kamu lupa ya learning objektifnya atau tujuan pembelajaran in the beginning. Iya Pak, nggak tersampaikan tadi. Ya, mungkin habis video, after video you say the learning objective today is we learn the part of virus. Gitu. Iya Pak. It's okay ya, seperti itu ya. And I think the instructional design or langkah pembelajaran was suitable for the RPP. Jadi sudah sesuai dengan RPP. Di awal kamu menampilkan video Zika, kemudian the students did a discussion with worksheet. Ya, itu
I think it's good ya. I appreciate your effort ya. Saya menghargai ini. But mungkin masukan ya gitu. After video, you should call student to explain the video. Ya. Apa itu video itu tentang apa sih? Jadi jangan gurunya terus gitu. Nah, Iya, Pak. apa? Oh, saya nggak tahu Pak Bu itu apa sih? Ya apa kan eh, you choose to skills ya. The first Iya. is variasi rangsangan Iya. atau stimulus. Nah, ada bagian ini number 4 interaction. Eh, Siswa dapat dipanggil secara langsung gitu-gitu. Itu belum dilakukan. Ya ada tadi, tapi di akhir. Padahal variasi stimulus itu di awal menurut saya perlu ya. Gitu. Jadi eh, inilah apa namanya nanti dilatih lagi. Tapi saya rasa ya sudah baik. Ya nervous itu wajar ya. Apalagi bahasa Inggris bukan bahasa ibu kita. Saya juga tidak bisa bahasa Inggris. Tapi ya eh, you should make a note. Kamu sudah bikin note belum? Misalnya in the beginning you say hello, how are you? Who is absent today? Terus apa? Uh, let's pray together. Itu kan awal-awal aja gitu. Kamu bikin note nggak? Catatan. Bikin, Pak. Nah, itu baca aja. Karena apa? Pertama, kamu sudah nervous dan kamu memulai eh, kata pertama dalam kondisi nervous sehingga ngeblank gitu. Itu terlihat ya ketika kamu duduk ya, langsung kepikirannya ingin berbicara. Nah, kalau saran saya berhenti dulu, tarik nafas dulu ya, kemudian baca note-nya. Oh, pertama tuh hello, how are you gitu. Nah, mungkin kalau instruction misalnya seperti please make a group, one group, 3 students. Nah, itu kan nggak apa-apa gitu. Kayak gitu-gitu ya latihan kecil-kecil gitu ya kan. Nah, itu. Tapi guru juga bagus tadi sudah eh, write down the answer of student at black whiteboard ya. I think guru sudah menulis jawaban siswa di papan tulis itu ya bagus gitu. Tapi lupa menyimpulkan ya tadi ya. Apa sudah disimpulkan pembelajaran hari ini? Belum, Pak. Jadi kan di RPP, makanya RPP is important ya for micro teaching. We cannot practice micro teaching without RPP. If you forgetting RPP, you don't need to practice. Kamu tidak perlu praktikum. Gitu. Jadi buat apa praktikum tanpa panduan? Itu. RPP itu adalah skenario. Tidak ada seorang director atau sutradara menyuruh aktornya tanpa sebuah skenario. Meskipun kita sudah hafal. Nah, itu jadi kenapa saya hentikan micro teaching karena Bu Geskia tidak memberikan RPP ya kepada saya. Walaupun Bu Geskia apa namanya mungkin anak kesayangan Pak Fajar atau apa, tapi bagi saya jika tidak membawa ya tidak. Dan saya melihat yang dibawa Bu Geskia itu bukan torso, ya kan? In the last meeting, I suggest to bring torso in micro teaching, right? Not alat peraga. Jadi itu sudah tidak mendengarkan masukan dari pembimbing. Ya, kalau tidak mau menerima masukan dari pembimbing, buat apa praktikum? Gitu. Jadi prinsipnya praktikum itu kan ada pembimbing. Nah, Pak Narto mempercayakan saya sebagai pembimbing micro teaching, gitu. Nah, kalau tidak sesuai, ya, manut ya
ya sudah gitu, tidak perlu praktikum gitu bagi saya. Karena prinsip micro teaching itu bukan aku udah bisa gitu. Tapi bagaimana kamu memanage waktu? Nah, ini waktunya udah bagus tadi ya 30 menit itu sudah sesuai. Itu prinsip dari micro teaching. Mohon maaf kalau memang saya harus tegas ya karena kamu habis ini kan semester 7 you will PPL ya kan di sekolah, kamu akan PPL di sekolah. Kalau sikap kamu seperti ini ya pasti akan jadi omongan kelas. RWP itu walaupun kelihatan nggak tahu ya di mata kuliah sebelumnya apakah RPP itu penting atau tidak, bagi saya sangat penting, sangat-sangat penting eh, sebagai seorang guru. Kita nggak bisa hanya bring the book and read the book, you shouldn't uh, read one by one. Virus is itu enggak anu lah menurut saya ya gitu. Itu jadi menurut saya perlu diperbaiki untuk next performance. Who is the next performance? Siapa performance berikutnya? Kak Celina dan Ezra. Ya, I think you have to prepare properly. Kamu harus menyiapkan dengan baik, ya, everything ya. Karena udah ini ujian kan, ujian, praktis ya. Bukan main-main, bukan belajar. Ya memang belajar nih, tapi bukan saya performa ke depan gitu. Ini ujian, ujian untuk ujian akhir semester. Nah, waktu itu kan untuk Bu Ejra kalau misalnya tidak mau dijelajah alam sekitar, mau pindah ruangan, ya itu perlu konsultasikan terlebih dahulu ya. Jadi jangan mengubah ya, langkah pembelajaran sendiri ya, karena itu tadi micro teaching itu dibimbing dan sudah didiskusikan sebelum. Gitu. Oke, saya rasa cukup ya. Kita tutup pertemuan hari ini. Selamat siang, sukses selalu. Bu Ane tetap bersemangat ya. Belajar sedikit-sedikit minimal PPT besok kalau di besok nggak PPL ya. Jadi kalau mau ikut PPL ya nggak apa-apa. Tapi minimal bahasa Inggris PPT-nya gitu. Nggak apa-apa ya. Terima kasih. Selamat siang. Siang, terima kasih, Pak. Oke.